Saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pada tugas SPA yang merupakan bangunan multifungsi yang terdiri atas mall, apartemen, dan kantor dengan yang akan didesain pada sebuah tapak yang memiliki keliling 1110 meter dengan luas 64.000 meter persegi, di mana pada sisi selatan merupakan Jalan Poros Kota Makassar dan sisi barat, timur, dan utara merupakan daerah pemukiman. Selanjutnya, pada desain ini saya menerapkan konsep geometri, di mana konsep geometri itu merupakan suatu konsep dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar yang dimodifikasi secara sederhana. Pada konsep tapak ini, sumber kebisingan berasal dari daerah Jalan Poros Kota Makassar, yaitu Jalan Urip Sumoharjo, di mana pada jalan tersebut juga diprioritaskan sebagai orientasi view dari bangunan ini. Untuk orientasi matahari selalu berada dari timur ke barat, yang pada tapak ini dapat dilihat dari sisi kanan ke sisi kiri pada tapak, di mana sumber angin atau orientasi angin tersebut berlawanan arah dengan orientasi matahari tersebut. Untuk sirkulasinya dapat dilihat pada gambar bahwa tapak ini dikelilingi oleh jalan-jalan yang berada di sekitar tapak ini, di mana arusnya dapat dilihat melalui tanda panah yang terdapat pada gambar tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dari bangunan ini, di mana yang pertama, pada bagian depannya saya menerapkan konsep bentuk geometri dasar yang berasal dari bentuk balok yang didorong dan dipotong seperti yang dijelaskan oleh gambar yang tertera. Selain itu, pada bagian depannya, di sisi kanan, diberikan terowongan air terjun, di mana terowongan air terjun ini berfungsi sebagai jalur masuk ke daerah parkiran mall, di mana diharapkan dengan adanya terowongan air terjun ini pada bagian depan, hal ini dapat meningkatkan rasa ketertarikan masyarakat yang lalu lalang pada daerah tersebut, di mana untuk terowongan tersebut terdiri atas kaca 2 mm yang akan menghalangi tempasan air terjun, dan juga kolam yang menampung air tersebut. Selanjutnya, terdapat pula jembatan multifungsi, di mana jembatan multifungsi ini berada di sisi kanan dan kiri pada bangunan tersebut seperti yang ditunjukkan oleh panah. Pada jembatan multifungsi ini dapat digunakan yang pertama sebagai atap bagi orang yang lalu lalang di bawahnya, karena daerah di tengah ini merupakan taman outdoor. Selanjutnya juga jembatan multifungsi ini merupakan pengganti eskalator seperti yang dapat dilihat pada gambar. Dengan adanya jembatan ini dapat mengurangi penggunaan listrik, yaitu pada eskalator, dan juga bisa digunakan sebagai jalur disabilitas. Selanjutnya, pada bagian taman di tengah, kita menggunakan konsep geometri dari bentuk lingkaran yang dipotong dan digeser serta diputar sebanyak 45 derajat. Selain itu, pada taman ini akan diberikan ayunan, di mana ayunan tersebut terbuat dari iron hoop dan juga tali karet yang dapat menampung 120 kg. Di mana taman outdoor ini pula bertujuan sebagai sirkulasi udara segar pada bangunan ini, dan juga sebagai tempat duduk dan beristirahat serta bermain bagi orang-orang yang datang ke daerah mall ini. Selanjutnya, pada bagian atas mall akan diberikan minimarket, kafetaria, serta kolam renang, di mana minimarket, kafetaria, dan kolam renang ini merupakan fasilitas khusus buat apartemen. Dan untuk eksterior apartemen akan diberikan double skin facade yang terbuat dari perforated metal, di mana mungkin ada yang berpikir bahwa kenapa menggunakan besi padahal itu dapat menghantarkan panas. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa besi ini merupakan double skin sehingga tidak akan menghantarkan panas secara langsung ke dalam bangunan tersebut. Selanjutnya,
Untuk daerah parkir diperlukan parkir yang mampu menampung 811 mobil, di mana pada parkiran tersebut akan diberikan taman mini dan taman vertikal, di mana taman vertikal itu terdiri atas tanaman Lee Kuan Yew yang dapat memfilter asap dan juga digunakan sebagai estetika. Dan di mana parkiran ini terdiri atas dua, ada parkiran basement dan juga ada parkiran bertingkat yang dapat memenuhi kebutuhan parkiran. Untuk tata ruang dalamnya sendiri digunakan konsep industrial atau biasa disebut dan urban industrial, di mana pada konsep tersebut menggunakan warna unfinished yang berasal dari semen, coklat dan juga abu-abu. Di mana untuk material lantainya sendiri digunakan warna semen unfinished, kayu ulin dan juga porselen kasar untuk daerah kamar mandi untuk menghindari kelicinan pada kamar mandi tersebut. Untuk material atap digunakan plat beton, semen unfinished dan acrylic roof yang digunakan sebagai jalur masuk cahaya matahari untuk pencahayaan alami. Untuk material pencahayaan digunakan parallel beam untuk menambahkan unsur warna ungu pada bangunan tersebut. Neon LED yang merupakan lampu yang sedang ngetren pada zaman ini digunakan untuk meningkatkan cahaya dan juga ketertarikan seseorang pada satu titik. Selain itu juga menggunakan track light yang merupakan penegasan dari konsep urban industrial ini. Selain itu untuk daerah mall akan digunakan steel wire mesh railing yang merupakan material besi, di mana itu digunakan untuk mempertegas konsep industrial. Selanjutnya untuk tata ruang luar, pada bagian depan akan digunakan pompa air mancur LED, di mana lampu LED ini akan menyala secara otomatis pada malam hari dan juga diletakkan di depan untuk meningkatkan estetika dan menarik perhatian pengendara yang lewat. Untuk bagian vegetasi digunakan tabebuya, Lee Kuan Yew, kasumba dan boxwood, di mana tabebuya ini merupakan jenis pohon yang sedang ngetren saat ini dikarenakan warna daunnya yang mirip sakura. Selanjutnya untuk material pencahayaan menggunakan parallel beam, neon LED, lampu jalan tenaga surya dan LED solar light yang akan menghemat energi dari bangunan tersebut. Pada tata ruang luar pula akan terdapat water garden yang berada di daerah bangunan belakang dari mall tersebut, di mana pada water garden itu akan diberikan suatu aliran air yang terlihat seperti air terjun dengan menggunakan batu besar dan air yang ditampung dari air hujan. Selanjutnya untuk pencahayaannya, pada siang hari dikarenakan kita menggunakan acrylic roof, maka tidak diperlukan pencahayaan tambahan karena sudah mendapat pencahayaan alami. Dan untuk malam hari akan digunakan lampu pijar gantung yang meningkatkan kesentaman dari bangunan tersebut. Selanjutnya untuk tanaman akan digunakan palem kodomoria, dan juga untuk daerah tersebut akan diberikan pompa air mancur LED untuk meningkatkan ketertarikan dan juga nilai estetika dari daerah tersebut. Selain itu pada daerah tersebut akan diberikan bangku kayu dan beton, di mana bangku itu akan digunakan sebagai tempat istirahat bagi orang yang berbelanja di supermarket dan juga toko retail yang berada di sekitarnya. Selanjutnya pada daerah lingkaran yang seperti dijelaskan tadi, maka taman tersebut akan diberikan 10 jenis tanaman, di mana tanaman tersebut akan diberikan keterangan di bawahnya, sehingga dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi orang yang datang. Selain itu akan digunakan lampu neon LED yang akan meningkatkan pencahayaan pada daerah taman pada malam hari, dan juga LED solar light yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan listrik. Selanjutnya ada digunakan lampu pijar, di mana lampu pijar ini diharapkan dapat memberikan kesan seperti bintang-bintang yang bergantungan di taman. Pada daerah water garden 2 atau bangunan belakang akan diterapkan konsep bangunan berbentuk Edwardian street shop, di mana pada bagian bawah ini akan digunakan sebagai toko retail dan bagian atas akan digunakan sebagai daerah perkantoran mall, sehingga orang yang bekerja di dalam mall akan dapat melihat
aktivitas yang terjadi di bawah sana. Selain itu, bentuk ini pula terdiri atas material-material dasar yang berbentuk unfinished seperti bentuk batu bata unfinished dan juga bentuk jendela yang berbentuk persegi, di mana bentuk dasar ini dan juga material unfinished ini sangat cocok dengan konsep industrial yang diterapkan pada bangunan ini. Sekian, terima kasih.